Mengapa kita lebih suka menilai daripada berpikir? Mengapa kita bisa begitu cepat merasa tahu tentang hidup seseorang hanya dari satu potongan cerita yang kita dengar sepintas? Mengapa bibir atau jemari kita begitu lincah menjatuhkan vonis, benar atau salah, baik atau buruk, bahkan sebelum kita benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan manusia. Pertanyaan yang biasanya baru terdengar ketika malam semakin sunyi. Selamat datang di episode kedua dalam segmen Pertanyaan Jam 3 Pagi. Kalau ada pertanyaan yang akhir-akhir ini terus mengganggu pikiran lu di waktu malam, boleh tuliskan di kolom komentar. Tidak harus tentang kehidupan secara umum, bisa tentang rasa takut, hubungan, masa depan, tujuan hidup, kegelisahan, atau apapun yang sedang lu hadapi. Siapa tahu pertanyaan lu akan menjadi pembahasan di episode Pertanyaan Jam 3 Pagi berikutnya. Dan pertanyaan kita malam ini adalah, mengapa kita lebih suka menilai daripada berpikir? Ada sesuatu yang ganjil dalam cara manusia modern memproses dunia. Kita hidup di era di mana informasi datang seperti air bah. Setiap detik, layar handphone kita menyajikan cuplikan kehidupan orang lain. Keputusannya, kegagalannya, perkataannya, hingga kehancurannya. Dan hampir secara refleks, pikiran kita merespon bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan kesimpulan instan. Seringkali timbul pertanyaan dalam diri. Mengapa rasanya sangat memuaskan ketika kita bisa memberi label pada seseorang? Ketika ada orang yang membuat kesalahan di ruang publik, kita langsung menyebutnya jahat atau bodoh. Ketika ada orang yang berbeda pandangan hidup, kita segera menganggapnya sesat atau naif. Proses ini terjadi begitu cepat, seolah-olah di dalam kepala kita ada seorang hakim yang terburu-buru mengetok palu sidang sebelum saksi selesai berbicara. Tetapi, coba lu renungkan sejenak. Apakah kepastian cepat yang kita rasakan itu adalah tanda kebenaran? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebuah ilusi pertahanan diri? Menilai memberi kita perasaan seolah-olah kita menguasai keadaan. Menilai memberi kita kontrol atas dunia yang sebenarnya teramat rumit dan tidak pasti. Namun, jika kita berani jujur pada diri sendiri, di balik kecepatan kita menghakimi, ada sesuatu yang sedang kita hindari, yaitu proses berpikir yang sesungguhnya. Psikolog kognitif Daniel Kahneman memetakan bahwa pikiran kita bekerja melalui dua cara yang sangat berbeda. Dalam bukunya Thinking Fast and Slow, Kahneman menjelaskan, sistem 1 bekerja secara cepat, instingtif, dan emosional. Sistem 2 bekerja lebih lambat, lebih penuh pertimbangan, dan lebih logis. Menilai orang lain adalah pekerjaan dari sistem 1. Ia cepat, ia otomatis, dan yang paling penting, ia tidak melelahkan. Sementara berpikir memerlukan kerja keras dari sistem 2. Berpikir menuntut kita untuk berhenti sejenak, menahan diri dari mengambil kesimpulan, menghadapi rasa tidak nyaman karena tidak tahu, dan yang paling berat yaitu mempertimbangkan kemungkinan bahwa asumsi kita sendiri yang salah. Berpikir itu berat. Berpikir adalah pekerjaan kognitif dan emosional yang sangat melelahkan. Berpikir menuntut kita untuk menahan diri dari keputusan yang terburu-buru. Berpikir memaksa kita untuk masuk ke dalam ruang ketidakpastian, mengakui bahwa informasi yang kita miliki sangat terbatas, dan membuka kemungkinan yang paling tidak menyenangkan bagi ego kita, yaitu bahwa asumsi kita bisa jadi salah. Menilai di sisi lain sangat hemat energi. Menilai adalah jalan pintas mental. Lu tidak perlu menggali latar belakang seseorang, tidak perlu memahami trauma masa lalunya, dan tidak perlu menimbang komplikasi psikologis yang melingkupinya. Lu hanya perlu mengambil satu kategori moral yang sudah ada di kepala lu, lalu menempelkannya pada orang tersebut. Kenyataan psikologis ini pernah diurai secara kritis oleh psikiater dan psikolog analitis asal Swiss, Carl Gustav Jung. Mungkin lu sering menemukan kutipan Jung di media sosial yang berbunyi, "Thinking is difficult, that's why most people judge." Berpikir itu sulit, itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Namun, penelitian atas teks primernya menunjukkan bahwa Jung merumuskan gagasan ini dalam konteks psikologi massa pada bukunya tahun 1959 yang berjudul Flying Saucers, A Modern Myth of Things Seen in the Skies. Berpikir itu sulit,
Karena itulah, biarkan kawanan yang menjatuhkan penghakiman. Melalui pemikiran ini, Jung menggambarkan bagaimana manusia yang belum sadar secara utuh akan cenderung berlindung di balik prasangka kolektif masyarakat, menghakimi bersama kelompok, atau ikut-ikutan mencerca seseorang yang sedang dihujat publik terasa sangat aman. Ketika lu menilai bersama kawanan, lu tidak perlu menanggung beban untuk mempertanyakan apakah penilaian itu adil atau tidak. Kebenaran tidak lagi dicari melalui perenungan mandiri, melainkan digantikan oleh suara mayoritas. Selain hemat energi kognitif, ada hadiah tersembunyi yang ditawarkan oleh kebiasaan menilai, yaitu rasa keunggulan moral. Saat lu menuduh orang lain buruk, secara tidak langsung lu sedang berbisik pada diri sendiri bahwa lu lebih baik dari dia. Saat kita menghakimi kegagalan orang lain, ada rasa aman palsu yang menjalar di dada kita, bahwa kita berada di tempat yang aman dari kesalahan yang sama. Penghakiman menjadi instrumen paling murah untuk membangun rasa percaya diri yang rapuh. Kita menaikkan harga diri bukan dengan cara memperbaiki kualitas hidup pribadi, melainkan dengan cara merendahkan nilai orang lain di dalam pikiran kita sendiri. Namun, apakah manusia ditakdirkan untuk selamanya terjebak dalam lingkaran penghakiman yang dangkal ini? Jika kita menengok perjalanan pemikiran intelektual, para pemikir besar telah lama menawarkan jalan lain untuk menyikapi kerumitan perilaku manusia. Baruch Spinoza dalam karyanya Tractatus Politicus merumuskan pendirian intelektualnya dalam tindakan manusia. Saya telah berusaha keras untuk tidak mentertawakan, tidak meratapi, juga tidak membenci tindakan manusia, melainkan untuk memahaminya. Kata kunci yang dipilih oleh Spinoza adalah intelliger, memahami. Spinoza mengajak manusia untuk melihat tindakan sesama sebagaimana seorang ilmuwan melihat fenomena alam. Ketika hujan badai turun atau petir menyambar, kita tidak membenci badai tersebut secara moral. Kita berusaha memahami hukum-hukum alam yang menyebabkannya terjadi. Begitu pula dengan manusia. Ketika seseorang bertindak buruk, serakah, atau menyakiti sesamanya, respon intelektual yang matang bukanlah kebencian atau vonis instan, melainkan usaha untuk mencari tahu sebab-sebab yang membentuk mentalitas tersebut. Namun, apakah memahami berarti meniadakan penilaian moral sama sekali? Disinilah pandangan filsuf politik Hannah Arendt hadir memperkaya perdebatan. Dalam karyanya The Life of the Mind yang dikembangkan dari risalahnya Thinking and Moral Considerations, Arendt menyelidiki bagaimana kejahatan paling kejam dalam sejarah modern seringkali lahir dari apa yang ia sebut thoughtlessness, ketidakmampuan untuk berpikir. Apakah kemampuan kita untuk menilai, membedakan yang benar dari yang salah, yang indah dari yang buruk, bergantung pada daya pikir kita? Apakah ketidakmampuan untuk berpikir dan kegagalan fatal dari apa yang biasa kita sebut nurani berjalan beriringan? Di sini terjadi perjumpaan pemikiran yang menarik. Spinoza mengingatkan kita agar tidak terburu-buru menghakimi sebelum memahami sebab akibat. Sementara Arendt mengingatkan bahwa jika kita berhenti berpikir kritis dan hanya mengekor pada norma kelompok, nurani kita akan tumpul. Kebiasaan menilai tanpa berpikir bukan sekadar bentuk kecerobohan mental, ia adalah pintu masuk menuju kemerosotan moral. Disinilah letak ironi terbesar manusia. Ketika kita sendiri yang melakukan kesalahan, kita memohon agar orang lain memahami konteks kita. Kita ingin mereka tahu bahwa saat itu kita sedang lelah, sedang memikul beban berat, atau punya niat baik yang disalahartikan. Kita tidak ingin dinilai hanya dari satu tindakan di permukaan. Namun, betapa seringnya kita menolak memberikan ruang konteks yang sama kepada orang lain. Kepada diri sendiri, kita berlaku sebagai pengacara yang paling gigih membela. Kepada orang lain, kita langsung bertindak sebagai hakim yang paling dingin. Mengapa kita lebih suka menilai daripada berpikir? Refleksi kita dari pertanyaan ini tidak bertujuan mengajak kita untuk berhenti menilai sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan penilaian untuk mengambil keputusan, menentukan batasan, dan melindungi diri dari bahaya. Yang perlu kita pisahkan dengan bijak adalah dua mode mental yang sangat berlainan. Menilai agar tidak perlu berpikir dan menilai setelah berpikir. Yang pertama, menilai agar tidak perlu berpikir. Tujuan utamanya menghentikan pencarian informasi, mencari kepastian dan rasa aman instan. Beban kognitifnya sangat rendah, mengandalkan dogma, prasangka, dan norma kelompok. Sikap terhadap fakta bersifat defensif, menolak data baru yang mengganggu kesimpulan awal, dan dampak psikologisnya memberikan keunggulan moral yang semu tapi menyempitkan empati.
Sementara yang kedua, menilai setelah berpikir. Tujuan utamanya memahami kompleksitas realitas sebelum menentukan sikap etis. Beban kognitifnya tinggi, menuntut ketahanan menanggung ketidakpastian dan analisis konteks. Sikap terhadap fakta bersifat terbuka dan bersedia merevisi pandangan jika ditemukan bukti baru. Dan dampak psikologisnya membangun kedewasaan jiwa, ketajaman nurani, dan empati intelektual. Menilai setelah berpikir adalah bentuk kejujuran intelektual. Lu mengumpulkan fakta, lu mendengarkan sudut pandang yang berbeda, lu menimbang kemungkinan, lalu lu menentukan batasan moral yang tegas. Sedangkan menilai agar tidak perlu berpikir adalah bentuk pelarian mental. Lu menggunakan label moral sebagai benteng agar lu tidak perlu repot-repot memahami kedalaman dan kerumitan hidup orang lain. Pada akhirnya, persoalan ini mungkin bukan tentang seberapa buruk orang-orang di luar sana yang begitu mudah menghakimi kita, melainkan tentang seberapa jujur kita melihat ke dalam pikiran kita sendiri. Seberapa sering seberapa sering lu menghentikan proses berpikir tepat di detik pertama ketika sebuah kesimpulan terasa nyaman di kepala. Sebelum menjatuhkan vonis berikutnya pada orang lain, coba tahan sejenak. Beranikan diri untuk tinggal lebih lama dalam ketidakpastian. Beranikan diri untuk bertanya secara jujur pada diri sendiri. Apakah gua benar-benar tahu atau gua cuma malas untuk berpikir? Dan seperti biasa, terima kasih, semangat.